Halo semuanya, jumpa lagi nih sama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi ilmiah secara lisan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Raditya Bagas Wicaksono, biasa dipanggil Bagas. Saya adalah seorang staf dosen di Departemen Bioetika dan Humaniora, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, yang mana sekaligus juga sebagai alumni FK Unsud tahun masuknya 2011, tahun lulus 2017. Jadi di dalam acara kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi ilmiah. Nah, capaian pembelajaran yang diinginkan oleh blok 1.2 atau Learning How to Learn ada dua nih. Yang pertama adalah menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi ilmiah secara lisan. Dan yang kedua adalah menerapkan teknik komunikasi ilmiah secara lisan yang meliputi berkomunikasi dalam suasana akademik, kemudian juga berkomunikasi di hadapan orang banyak, dan yang terakhir adalah teknik membuat presentasi ilmiah. Pada kesempatan hari ini, ada dua outline besar dari materi slide yang akan kita bahas. Yang pertama adalah berkomunikasi secara akademik, namun menarik. Dan yang kedua adalah teknik membuat presentasi ilmiah, khususnya membuat slide. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cari atau bisa perdalam lebih lanjut. Ini adalah referensi yang saya gunakan di dalam membuat slide ini. Oke, jadi bagaimana sih cara berkomunikasi dengan resmi namun tetap menarik, khususnya dalam konteks kegiatan akademik dan ilmiah. Pastinya teman-teman di sini sudah pernah ya melakukan presentasi secara akademik pada saat SMA begitu, atau mungkin pada saat blok sebelumnya ada tugas juga untuk melakukan presentasi, jadi seharusnya ini sudah menjadi makanan sehari-hari untuk teman-teman mahasiswa. Namun kadang-kadang kita ragu, apakah yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan kaidah yang betul, atau sebenarnya masih bisa kita tingkatkan lagi begitu ya kualitasnya. Oke, mari kita cek satu persatu bagaimana sih cara berkomunikasi dengan resmi namun menarik. Teman-teman, di dalam konteks ilmiah, maka yang pasti harus dilakukan adalah gunakan bahasa yang baku dengan polesan yang cantik. Jadi bukan berarti pada saat kita menggunakan bahasa yang baku, kemudian semuanya berjalan menjadi kaku dan tidak menarik. Tidak seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan presentasi kita menjadi lebih baik. Yang pertama adalah kita gunakan intonasi yang baik. Kita naik turunkan nada, kemudian volume suara bisa kita mainkan juga dalam rangka memberikan penekanan tertentu di dalam melakukan presentasi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa tubuh. Mungkin dalam konteks COVID-19 menjadi agak sulit ya, karena kita menggunakan sistem online atau dalam jaringan sehingga bahasa tubuh kita sedikit banyak susah untuk dipresentasikan gitu ya atau diperlihatkan. Tetapi pada konteks presentasi secara langsung menggunakan live gitu ya, luring, maka bahasa tubuh ini menjadi sangat penting untuk memberikan penekanan sekaligus juga kita bisa melakukan pendekatan yang lebih kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan presentasi kita. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan mimik wajah. Jadi jangan sampai wajah kita ini datar-datar saja atau poker face gitu ya bahasa Inggrisnya. Jadi sebaiknya memang kita harus ekspresif supaya apa yang kita sampaikan ini menarik dan bisa sampai ke hati para penonton yang sedang menyaksikan kita. Harapannya dengan menggunakan mimik wajah yang baik, kemudian menggunakan banyak sekali fluktuasi di dalam mimik wajah tersebut, ini akan meningkatkan proses pemahaman dari para penonton. Yang selanjutnya adalah perhatikan kata sapaan. Nah, ini mungkin ada sedikit kesulitan ya bagi teman-teman, karena mungkin yang dihadapi sebenarnya adalah teman-temannya sendiri, atau bahkan keluarganya. Tetapi dalam konteks ilmiah dan akademik, maka kata sapaan ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kata sapaan untuk diri kita sendiri menjadi terlalu informal. Misalnya menggunakan kata aku, atau bahkan yang lebih parah, misalnya dengan kata gue, inyong gitu ya, di dalam konteks formal dan akademik tentunya hal tersebut
kurang elok untuk digunakan. Bagaimana dengan kata sapaan pihak kedua atau lawan bicara kita? Misalnya itu adalah teman kita sendiri, mungkin pada kesempatan yang non formal kita bisa panggil dengan "Hai, kamu mau kemana?" gitu ya. Tetapi dalam konteks akademik dan formal, mungkin kata kamu menjadi kurang pas. Kita bisa gunakan kata saudara atau langsung sebutkan nama gitu ya. Misalnya, Mbak Jani, jadi pertanyaan Mbak Jani ini adalah terkait dengan ini begitu ya, misalnya seperti itu. Atau langsung saja kita gunakan ibu, bapak, dokter misalnya, profesor, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan kata sapaan ini dengan seksama. Dan last but not least, yang terakhir tapi bukan berarti ini tidak penting gitu ya, adalah menggunakan kalimat yang efektif. Tetapi jangan sampai ambigu. Efektif dalam artian kalimat yang digunakan ini tidak bertele-tele gitu ya, jadi tidak muter gitu. Mau pergi ke Pasar Wage kok muternya harus ke stasiun dulu, itu kan terlalu jauh dan tidak efektif. Jadi to the point, tetapi jangan sampai pada saat kita menyingkatkan kalimat kita menjadi ambigu. Dalam artian misalnya ada orang lain yang mendengarkan menjadi bingung gitu ya, atau memiliki persepsi yang berbeda-beda. Jadi walaupun kalimatnya pendek, ringkas, dan efektif, tetapi harus jelas, tidak menimbulkan kesan ganda ataupun arti yang membingungkan. Oke, selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan tampilan presentasi yang baik? Jadi tadi kita sudah bicara tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Untuk lebih detailnya tentang bahasa, nanti akan ada sesi khusus bersama pakar bahasa Indonesia, sehingga saya tidak akan berlama-lama di bagian itu, namun kita akan langsung menjelaskan di sini mengenai bagaimana sih mempersiapkan slide yang oke, yang menarik, dan bisa membantu kita dalam menyampaikan ide-ide yang mau kita sampaikan. Oke, yang pertama kita harus perhatikan adalah desain slide presentasi. Ini saya berikan sedikit daun di sini. Gunanya apa? Maksudnya adalah gunakan template yang menarik, gitu ya. Jadi banyak sekali website yang bisa kita gunakan untuk mencari template-template presentasi yang menarik. Jadi tidak perlu mendesain dari awal gitu ya, kecuali memang kalian memiliki passion di dalam mendesain gitu ya. Dan pastikan sesuai dengan tema atau konteks dari presentasinya. Kalau ini dalam konteks formal, akademik, tentunya kita akan pilih desain yang tidak terlalu istilahnya terlalu kekanakan, terlalu childish gitu ya, atau terlalu playful. Kita bisa pilih yang lebih formal tetapi tetap menarik. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah konten. Jadi buat apa desainnya bagus gitu ya, tetapi kontennya jelek. Jadi konten ini adalah kunci dari presentasi yang efektif dan sukses. Tujuan dari presentasi kalian harus dapat tersampaikan dengan baik. Dengan cara menyusun slide demi slide secara matang, menggunakan perencanaan yang baik seperti itu, dan apa yang disampaikan di dalam presentasi kalian ini menggunakan bahasa yang sederhana namun komprehensif. Jangan sampai kita kepingin menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa kita ini orang yang sangat hebat, mengerti banyak hal, sehingga justru yang ditampilkan adalah hal-hal yang sangat kompleks, rumit, dan sulit untuk dipahami. Orang yang pintar sebenarnya adalah yang mampu membuat sesuatu yang rumit menjadi sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Dan itu yang akan membuat presentasi kalian menjadi presentasi yang sangat baik. Jadi, make it as simple as possible. Kemudian, ini mungkin sebaiknya kita gunakan poin ya. Harapannya sih sejauh ini teman-teman sudah bisa menggunakan pointing. Jadi benar-benar mengambil kalimat pokok, kemudian diambil lagi menjadi intisarinya, bukan mengcopy paste paragraf. Walaupun ekspektasi dari mahasiswa ini seharusnya sudah bisa, tapi mungkin pada beberapa kesempatan sedang buru-buru gitu ya, akhirnya yang dilakukan adalah copy paste saja. Sehingga bukan poin yang disampaikan, tetapi justru paragraf dari manuskrip presentasinya. Ini agak kurang pas, karena justru membuat penonton ini terfokus kepada slide-nya, sehingga membaca sendiri, kemudian ternyata presentannya juga membaca yang ada di slide, jadi buat apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah hindari singkatan yang tidak familiar.
Dalam menggunakan singkatan, pastikan singkatan tersebut sudah istilahnya sudah lazim gitu, saling tahu sama tahu gitu ya, antara yang sedang mempresentasikan dengan para penonton, saling memahami, sehingga kalau misalnya singkatan ini tidak lazim, tentunya akan mempengaruhi pemahaman dari para penonton. Yang ketiga adalah warna dan huruf. Nah, ini sebenarnya terkait dengan desain juga, tetapi pastikan dalam memilih warna, misalnya warna kotak-kotak ini gitu ya, ini harus kontras dengan latar. Misalnya saya gunakan warna abu-abu yang lebih muda dibandingkan warna latar, ini memang agak tipis ya bedanya, tetapi harapannya masih kontras dan cukup untuk memberikan sedikit sentuhan seni gitu. Dan yang kedua adalah mainkan perbedaan warna. Jadi misalnya nih, di dalam judul ini saya gunakan warna yang sedikit berbeda di dalam kata presentasi untuk memberikan penekanan. Begitu juga dengan perbedaan warna dari masing-masing kotak ini juga sedikit banyak membantu dalam memberikan penekanan. Kemudian ukuran huruf. Pastikan ukuran hurufnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Biasanya yang dianggap nyaman untuk dibaca para penonton adalah yang berukuran 20-24 points. Jadi nanti bisa diatur gitu ya, ukuran minimalnya kurang lebihnya 20 ke atas. Kemudian ini ada sedikit aturan gitu ya, aturan tidak tertulis bahwa ada rasio emas antara ukuran yang ada di dalam teks ini dengan subjudulnya, kemudian dengan judul besarnya, itu rasionya adalah 1:1,618. Walaupun ini tidak baku gitu ya, atau tidak harus diikuti, tetapi ternyata pada saat diterapkan cukup enak juga loh untuk dilihat gitu ya. Jadi perbedaannya cukup signifikan antar masing-masing headings, dan ini bisa menimbulkan atau memudahkan para peserta dalam melihat konten dari presentasi kita. Jadi lebih kelihatan gitu, mana yang isi, mana yang subjudul, mana yang judul gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ilustrasi. Nah, di dalam ilustrasi ini yang dimaksud adalah misalnya kalian menambahkan gambar atau ilustrasi seperti tabel, kemudian grafik, baik itu grafik batang, grafik garis gitu ya. Pastikan bahwa ilustrasi yang dimasukkan adalah relevan dan memberikan penguatan terhadap apa yang kalian presentasikan. Jadi bukan asal comot, bukan asal bagus, tetapi memang relevan gitu ya. Hati-hati juga pada saat kalian menggunakan template dari website, kadang-kadang di situ sudah ada gambarnya. Nah, bisa dicek lagi tuh, apakah gambar yang digunakan di dalam template tersebut sudah relevan dengan topik yang kalian presentasikan. Kalau misalnya tidak relevan, sebaiknya bisa diganti. Selanjutnya adalah tabel dan grafik yang kalian masukkan, itu harus berhati-hati betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal itu. Kemudian resolusi dari gambar, kalau misalnya kalian mencari dari Google atau dari sumber-sumber gambar lainnya di internet, pastikan resolusinya itu tinggi dan misalnya bagus gitu ya, tidak yang pecah-pecah kotak-kotak, karena itu akan mempengaruhi profesionalisme kalian di dalam melakukan presentasi. Dan yang keempat adalah waspada animasi berlebihan. Kadang-kadang itu kepingin kelihatan presentasinya itu wow, jadi banyak animasi yang over, sehingga ini akan justru mengganggu para penonton dalam menangkap konten dari presentasinya. Jadi yang secukupnya saja, begitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang beberapa contoh-contoh desain dari slide yang dapat kita pilih. Sebenarnya ada banyak sekali contoh desain ya, dan klasifikasinya tidak terbagi menjadi 3 ya, tetapi sebenarnya banyak sekali. Namun saya ingin membuatnya menjadi lebih mudah, jadi anggaplah ada 3 kelompok besar desain ya. Yang pertama adalah desain corporate. Ini biasanya digunakan di dalam perusahaan-perusahaan untuk mempresentasikan, dan ini sifatnya lebih formal. Jadi ini cocok juga untuk dipakai teman-teman dalam melakukan presentasi ilmiah di dalam blog misalnya atau konferensi gitu. Selanjutnya adalah kreatif atau kreatif gitu ya. Jadi ini menggunakan tambahan gambar, warna-warna yang lebih lebih variatif gitu ya. Dan ini bagus juga, masih cukup formal dan masih bisa dipakai. Dan yang ketiga adalah playful. Ini yang benar-benar bombastis gitu ya. Jadi tiba-tiba ngomongin analisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Ini kan kaitannya dengan organisasi gitu ya. Tetapi kemudian gambarannya adalah burger. Mungkin ini adalah SWOT dari McD gitu. Jadi pakai
gambaran burger. Ini tidak formal sebenarnya, tetapi cukup menarik. Mungkin pada kasus-kasus presentasi non-akademik bisa kita gunakan, tetapi kalau untuk presentasi di kampus misalnya bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa pilih desain-desain lain yang lebih formal. Teman-teman, salah satu aplikasi yang bisa digunakan di dalam membuat presentasi akademik adalah menggunakan Prezi. Ini aplikasi yang sedikit sulit sebenarnya untuk dioperasikan karena banyak fitur di dalamnya, tetapi hasilnya ternyata cukup menarik. Kalau ada waktu, teman-teman bisa menggunakan Prezi. Seperti apa sih contoh dari Prezi? Sepertinya sih teman-teman sudah pada mengerti ya, tapi saya ingin mencoba menunjukkan sedikit dari contoh ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Prezi ini memainkan banyak motion ya, jadi perpindahan dari satu area ke area yang lain, kemudian ada tambahan animasi gitu ya, zoom in dan zoom out, kemudian bermain banyak perubahan bentuk seperti itu ya, dan mengkombinasikan berbagai desain yang menarik. Jadi sebenarnya sangat bagus juga gitu ya di dalam menggunakan Prezi untuk presentasi akademik. Terlihat sangat niat ya dalam membuat Prezi ini. Tapi yang penting adalah pada saat kalian membuat Prezi misalnya, pastikan bahwa kalian tidak merasa sulit dengan hal itu. Kalau misalnya presentasi ini malah menjadi sulit, sehingga malah mengganggu kalian di dalam menyiapkan konten yang bagus, justru itu malah menjadi counterproductive. Jadi kalau misalnya nyaman dengan PowerPoint biasa ya tidak apa-apa gitu ya, tidak perlu menggunakan Prezi. Tapi kalau misalnya kalian berminat dan tertarik, bisa juga digunakan Prezi semacam ini. Sedangkan kalau template-template lainnya untuk PowerPoint biasa, kalian bisa cari di banyak sekali website. Salah satu yang paling mudah untuk saya adalah dengan Canva. Karena Canva ini dia tidak ribet ya dalam mengunduh, bahkan kita bisa langsung masukkan konten-konten kita ke dalam website Canva-nya itu sendiri. Jadi itu cukup mudah untuk digunakan. Bahkan akhir-akhir ini saya coba menggunakan Canva dengan akun teacher. Di situ kita bisa mendapatkan beberapa desain-desain yang tadinya dikunci gitu ya. Jadi itu juga bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi boleh tuh pakai Canva ya. Oke, daripada berlama-lama dengan slide Prezi ini mungkin kita bisa lanjutkan saja ya. Sepertinya sudah cukup ilustratif video yang tadi kita tonton bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas sedikit tentang PowerPoint dan ini sifatnya memang agak teknis tapi ternyata cukup bermanfaat. Jadi teman-teman, di dalam PowerPoint ada suatu fitur yang namanya Slide Master. Fitur ini terletak di bawah menu View. Jadi kalian bisa coba-coba untuk mengeksplorasi Slide Master ini. Di dalam Slide Master ini, teman-teman bisa melakukan pengaturan satu kali saja, tetapi pengaturan tersebut bisa digunakan seterusnya. Jadi setiap kali membuat new slide itu, pengaturannya ini sudah sesuai dengan yang teman-teman setting dari awal. Jadi ini sangat amat memudahkan dan efisiensi dalam hal waktu. Jadi di dalam satu PowerPoint yang kalian siapkan, itu kalian sudah bisa mengatur warna, kemudian huruf, latar belakangnya, kemudian efek seperti transisi begitu ya, ini sudah bisa kita seragamkan sejak awal, jadi tidak usah sedikit-sedikit kita setting lagi gitu, dari awal sudah bisa kita buat secara rapi. Salah satu contoh Slide Master yang saya gunakan adalah pada saat saya membuat template presentasi untuk Fakultas Kedokteran Unsud. Di situ saya menggunakan fitur Slide Master ini. Pasti teman-teman yang kaum milenial gitu ya, ini sudah sangat jago dalam desain, jadi pasti akan mudah sekali dalam beradaptasi menggunakan fitur ini. Oke, tadi kita sedikit menyinggung tentang konten ya di dalam persiapan presentasi. Nah, salah satu konten yang penting di dalam presentasi kita adalah menyusun urutan dari masing-masing slide. Jadi pada umumnya urutan dari slide yang ada di presentasi kita adalah halaman judul, kemudian tujuan atau capaian pembelajaran misalnya dalam kuliah, atau misalnya tujuan presentasi gitu. Kemudian referensi. Referensi ini terkait dengan daftar pustaka yang kita gunakan.
Referensi bisa ditaruh di awal ataupun di akhir slide. Ini tidak ada aturan yang baku. Kalau di awal, mungkin keuntungannya adalah teman-teman yang lain bisa langsung membuka referensi tersebut sehingga pada saat sedang membaca slide-nya, kemudian mereka bisa membaca lebih lanjut referensi yang direkomendasikan oleh presentan. Tetapi kalau misalnya di akhir itu juga tidak masalah, karena referensi yang banyak sekali gitu ya, tidak mungkin juga akan dibaca dari awal. Jadi di akhir pun tidak masalah. Kemudian outline. Outline ini seperti daftar isi gitu ya kalau di buku. Jadi outline ini cukup penting sebenarnya karena dia akan memberikan gambaran besar terkait presentasi yang akan kita sampaikan supaya para penonton ini sudah siap gitu ya. Oke, jadi dalam presentasi ini ada 5 subbab gitu ya. Kemudian jadi pada saat berlanjut dari satu subbab ke subbab lainnya ini mereka sudah lebih prepare, lebih siap untuk menerima materi dari para presentan. Kemudian materi, dalam memberikan materi tentunya harus jelas kata-katanya, kemudian bisa menggunakan fitur Smart Art dalam PowerPoint. Kita berikan contoh di sebelah kiri ini ada slide terkait eutanasia ya. Eutanasia itu salah satu tindakan untuk istilahnya memberikan kenyamanan bagi pasien yang sedang menderita di akhir hidupnya. Oke, nah ini contoh dari penyampaian materi eutanasia di sini. Jadi ada sub-subnya gitu ya, ada eutanasia volunter, involunter, non-volunter, kemudian masing-masing ada deskripsinya. Di sini kalimatnya memang panjang-panjang ya, jadi sebenarnya kita bisa berikan kritisasi di sini, mengkritisi di slide ini gitu ya, bahwa ternyata kalimat yang digunakan di sini kok panjang-panjang, jadi agak kurang mudah untuk dipahami. Sebaiknya kalimat-kalimat yang tercantum di slide ini bisa lebih dipersingkat lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah ya kaitannya dengan wrap up ya. Jadi apa sih yang akhirnya menjadi poin utama yang kalian mau sampaikan seperti itu. Atau bisa juga semacam ringkasan dan biasanya kesimpulan ini menjawab tujuan. Jadi kalau tujuannya ada 2, kesimpulannya bisa 2 seperti itu ya. Oke, ini adalah grafik batang sepertinya di dalam presentasi. Ini kebetulan adalah slide skripsi saya yang menggunakan grafik batang. Jadi di sini pada saat kita menggunakan grafik di dalam slide, pastikan bahwa tidak terlalu banyak grafik. Jadi maksimal itu hanya satu grafik saja di dalam satu slide. Karena kalau terlalu banyak grafik akan membingungkan tentunya. Dan kalian harus bisa menjelaskan maksud dari grafik tersebut. Ini adalah grafik korelasi antara nyeri dengan kualitas hidup misalnya seperti itu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ya, ini tuh grafik apa. Kemudian kalian bisa tunjukkan hal-hal yang menarik. Misalnya kita bisa lihat bahwa ternyata korelasi yang paling besar adalah terkait dengan warna biru ini berarti kualitas hidup total terhadap intensitas nyeri, misalnya seperti itu. Kemudian diikuti dengan yang berwarna ungu, ini adalah disabilitas fisik. Sedangkan yang paling kecil adalah yang berwarna merah tua, ini adalah disabilitas emosional. Misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa berikan garis bawah gitu ya terkait mana-mana yang memang temuan paling penting dari grafik tersebut. Untuk warna sebaiknya gunakan warna yang jelas dan kontras di dalam grafik tersebut. Jangan warnanya mirip-mirip semuanya, akhirnya menjadi bingung gitu ya. Warnanya semuanya biru, cuma birunya beda-beda, biru muda, biru agak tua, jadi membingungkan. Mungkin bisa memilih warna yang berbeda-beda sekalian. Dan estetik ya, jadi tidak gonjreng gitu. Oke, setelah kalian sudah mempersiapkan slide-nya dengan baik, saatnya kalian tampil dan menjadi bintang dari presentasi yang akan kalian lakukan. Bagaimana caranya untuk menjadi bintang? Caranya adalah dengan melakukan presentasi yang baik. Yaitu yang pertama, klarifikasilah tujuan presentasi kalian sejak awal. Jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan gitu ya, tujuan presentasi itu harus jelas dari awal apa yang mau dicapai dari presentasi ini. Seperti misalnya saya tadi menyampaikan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan latihan dan manajemen waktu. Jadi seringnya teman-teman itu kalau ujian presentasi mereka tidak latihan dulu sehingga manajemen waktunya kurang bagus, akhirnya overtime atau bahkan undertime, kurang waktunya. Jadi sebisa mungkin pada saat
latihan presentasi ini kalian bisa atur supaya waktunya ini pas. Jadi sesuai dengan apa yang disetting oleh penguji. Misalnya 5 menit ya 5 menit gitu ya. Benar-benar harus dilatih tuh supaya pas. Kemudian jangan membaca manuskrip. Ini adalah kesalahan yang juga sering dilakukan. Jadi pada saat melakukan presentasi ternyata si presentannya ini memegang buku, misalnya skripsi gitu ya. Jadi skripsinya itu dipegang kemudian dibaca satu-satu. Nah ini tidak baik ya, karena sebaiknya kita sudah betul-betul menguasai apa yang mau disampaikan di luar kepala. Kalau misalnya pun ada catatan itu hanya outline-outline saja, jadi bukan manuskripnya, bukan narasi. Dan yang terakhir adalah seperti yang tadi telah dibahas juga, berikanlah kesimpulan atau wrap up di akhir. Jadi ada pamungkasnya itu apa gitu ya. Ini adalah 4 trik dasar yang bisa kita gunakan untuk menjadi presentan yang baik. Ada 3 permata dari suatu pidato yang baik ya, atau the jewels of speech. Nah, apa saja? Jadi yang pertama adalah terkait dengan penampilan kita. Bahasa tubuh yang baik, menggunakan gestur tangan, kemudian kontak mata, pastikan kita melihat penonton begitu ya, bukan melihat slide tapi melihat penonton. Lihatlah mata dari para penonton ini bergantian begitu. Kemudian gunakanlah intonasi suara yang menarik, kadang tinggi, kadang rendah, kemudian volume yang kita mainkan dalam rangka tetap menjaga fokus dari para penonton. Kemudian bangunlah interaksi yang baik. Jadi sebisa mungkin dalam melakukan presentasi ini kalian misalnya melontarkan pertanyaan begitu ya di tengah-tengah presentasi. Kemudian sebisa mungkin memang harus interaktif ya. Jadi selalu libatkan penonton di setiap kegiatan yang kita lakukan. Mungkin tidak harus di setiap slide, tapi dalam beberapa slide kita bisa lakukan interaksi tersebut atau misalnya di sesi diskusi di akhir. Itu juga boleh. Dan yang terakhir adalah elemen visual yang ciamik. Ya slide-nya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya slide-nya mendukung konten ini akan saling komplementer. Jadi semakin meningkatkan kemungkinan kalian untuk menjadi presentan yang sukses. Beberapa tips yang bisa digunakan di dalam melakukan presentasi adalah menggunakan signpost. Signpost itu istilahnya apa ya? Memberikan penanda gitu ya. Contohnya, yang pertama, terdapat 5 hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Jadi di awal sudah disebutkan, oh ada 5, jadi kita akan mempelajari 5 hal loh gitu ya. Kemudian yang kedua nih, contohnya adalah selanjutnya kita akan membahas tentang X. Ini akan memberikan batasan bagi para penonton supaya mereka tahu, oke, jadi sekarang kita sudah berpindah dari satu subbab ke subbab yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah, misalnya ada yang perlu diklarifikasi ulang sehingga harus kembali. Maka kita bisa jelaskan gitu ya, tidak serta-merta slide-nya dimundurin, tetapi kita bisa jelaskan, apabila kita kembali ke bahasan yang tadi kita sebutkan mengenai Y, kemudian baru slide-nya dibuka, nah ini akan memudahkan para penonton untuk lebih memahami. Jadi tidak seperti dilempar-lempar gitu ya, maju-maju, kemudian mundur-mundur, tapi diberikan penanda. Dan yang terakhir adalah hal terpenting pada topik ini adalah titik-titik. Ini adalah kaitannya dengan memberikan gagasan utama atau apa sih yang menjadi fokus terpenting di dalam satu bahasan atau satu subbab. Ini bisa menjadi salah satu hal yang memudahkan para peserta tentunya untuk menangkap bahasan yang kita sampaikan. Oke, tips yang selanjutnya adalah menggunakan teknik sandwich. Jadi kadang-kadang presentasi itu gitu-gitu aja gitu ya. Supaya berbeda, kita bisa buka dengan menggunakan cerita, misalnya cerita personal atau ada gurauan atau anekdot yang relevan dengan tema yang akan kita sampaikan. Sehingga ini menjadi out of the box dan berbeda dengan yang lain. Kemudian di akhir kita bisa sampaikan suatu fakta yang menarik. Jadi gongnya itu dapat gitu ya. Misalnya nih, lagi ngomongin tentang kanker. Berbicara tentang kanker, ternyata saya punya misalnya saudara gitu ya. Ternyata begini, 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 begini. Kemudian di akhir, fakta yang menariknya adalah ternyata misalnya saudara tersebut berhasil sembuh dari kankernya, misalnya begitu. Jadi kalau kalian menggunakan pendekatan sandwich ini akan meningkatkan otentisitas dari presentasi kalian. Jadi ini lebih personal gitu sifatnya.
dan lebih berkesan juga untuk para penonton, sehingga akhirnya lebih meyakinkan mereka dan membuat mereka lebih paham. Bisa dicoba juga. Ternyata teman-teman, banyak sekali loh kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh para presentan. Sehingga harapannya dengan mengetahui kesalahan-kesalahan ini, kita tidak akan mengulanginya lagi untuk presentasi kita. Oke, mari kita lihat beberapa contoh-contoh berikut. Ini adalah beberapa slide yang saya beberapa kali temui begitu ya di kesempatan-kesempatan lain. Nah, silahkan teman-teman melakukan analisis dari contoh-contoh ini. Nanti kita bisa bahas pada saat sesi diskusi ya. Berikut adalah contoh slide lainnya yang juga kita jumpai. Ada dua macam di sini. Yang sebelah kiri ini, yang Afghanistan Stability, ini adalah contoh diagram gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah contoh slide kuliah. Coba nanti teman-teman berikan pendapat mengenai 4 slide yang telah saya tayangkan di sini dan berikanlah analisis kalian mengenai slide tersebut. Nah, selanjutnya kita ada video yang menunjukkan presentasi yang tidak baik. Dalam artian di sini kita harus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh presentan yang akan tampil di video ini. Silahkan teman-teman berikan komentar sebanyak-banyaknya, apa saja yang salah, apa saja yang harus diperbaiki, dan nanti kita akan bahas juga di sesi diskusi secara langsung. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Marketing is an activity set for institutions and process for creating. Can you call me back? I'm having a presentation right now. Yeah. Have the value for customers, clients, partners, and society at large. Values for customers. Writing does not meet task or mission content. Point to lax. Nah, ini contoh yang bagus ya. Coba kita lihat. Oke, jadi tadi kita sudah lihat videonya dan sudah tertulis juga sebenarnya dengan sangat jelas di dalam video tersebut ya, apa saja kesalahan yang dilakukan dan apa saja yang sebaiknya diperbaiki seperti itu. Oke, jadi teman-teman, presentan pada beberapa kesempatan mereka kadang-kadang sudah tidak percaya diri duluan gitu ya. Jadi pada saat baru mau mulai saja sudah minta maaf ya. Mohon maaf karena presentasi ini saya siapkan secara mendadak sehingga mungkin dalam penyampaiannya nanti menjadi kurang maksimal. Aduh, itu jangan ya. Sebaiknya memang harus profesional. Jadi jangan minta maaf dulu nih. Pastikan kalian memang sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dan percaya diri. Kemudian yang kedua adalah bicara terburu-buru atau terlalu lambat. Jadi
penting sekali dalam kita melakukan latihan gitu ya, supaya ini tempo kita dalam berbicara itu lebih nyaman gitu ya, tidak terlalu keburu-buru, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat, sehingga pas dan sesuai dengan timing yang diberikan. Penonton juga lebih mudah dalam mengerti apa yang kita sedang jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah membuat alasan personal non profesional. Jadi bahasa Inggrisnya itu making excuse gitu ya. Misalnya, mohon maaf nih presentasinya saya kurang maksimal karena sebelumnya saya sempat sakit, semalam saya ada gangguan listrik dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya tidak ada alasan-alasan seperti itu ya. Harus selalu tampil prima. Kecuali memang hal yang disampaikan adalah benar-benar fatal sehingga justru sebaiknya malah tidak usah presentasi sekalian begitu. Mungkin bisa dicari waktu lain yang lebih efektif, lebih maksimal untuk melakukan presentasi. Kemudian yang keempat berarti ya, ini adalah membaca slide seperti yang tadi dilakukan oleh contohnya. Jadi dia membaca slide membelakangi penonton. Jadi sebenarnya dia mempresentasikan kepada siapa? Kepada layar. Tentunya harusnya kepada penonton ya. Dan yang kelima adalah meminta tambahan waktu presentasi. Ini sering sekali kita jumpai, terutama pada kasus ujian ataupun konferensi, seminar, begitu ya. Jadi waktunya sangat terbatas, kemudian mereka belum bisa mengatur tempo, akhirnya pada saat waktunya habis, ini masih di slide-slide tengah nih, belum sampai ke kesimpulan. Akhirnya meminta tambahan waktu kembali untuk menyampaikan kesimpulannya saja, dan melakukan tawaran-tawaran lainnya seperti itu. Jadi ini kurang profesional, sebaiknya dihindari ya. Dan yang terakhir adalah bergerak berlebihan karena cemas. Mungkin pada beberapa orang, pada saat mereka melakukan presentasi di depan umum, di depan banyak orang, ini akan membuat suatu tekanan psikologis ya, sehingga mereka menggerakkan bolpen, kemudian menggerakkan kaki, goyang-goyang di depan karena cemas ya. Sebaiknya hal ini dihindari dan dikurangi dengan cara banyaklah berlatih. Oke, nah teman-teman, di dalam melakukan presentasi tentunya ada sesi diskusi ya. Pada saat sesi diskusi tersebut, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para penonton. Apa yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi pertanyaan? Yang bisa kita lakukan pertama adalah mengulangi kembali pertanyaannya atau memparafrase, supaya penanya ini yakin kita itu memahami apa yang mereka tanyakan. Kemudian yang kedua adalah hormati penanya. Walaupun pertanyaannya mungkin bagi kalian itu sangat mudah atau remeh-temeh atau misalnya out of context gitu ya, agak di luar dari topik yang kalian presentasikan, tetaplah sebisa mungkin dan diusahakan gitu ya untuk menghormati para penanya. Apapun pertanyaan yang disampaikan. Dengan cara apa? Kita tetap meresponnya dengan baik, kemudian menjawabnya semaksimal mungkin seperti itu ya, jangan meremehkan. Yang ketiga adalah hindarilah debat kusir. Jadi seringkali ada argumen-argumen yang berbeda antara penanya dengan presentan, kemudian akhirnya malah justru terjadi debat yang berkepanjangan di dalam presentasi tersebut. Ini akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman tentunya bagi penonton lainnya, sehingga kalau misalnya ada perbedaan argumen dan kemudian berujung kepada debat, kita bisa menyikapinya dengan bijak, misalnya membuat janji temu lebih lanjut untuk berdiskusi tentang hal tersebut di luar forum. Yang keempat adalah akhiri dengan konfirmasi. Misalnya, bagaimana Bapak? Apakah jawaban saya sudah cukup? Seperti itu ya. Nah, sebaiknya konfirmasi ini dilakukan dengan positif. Jangan melakukan seperti ini misalnya. Gimana Pak? Apakah sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Nah, kalau seperti itu, apakah Anda sudah paham gitu ya? Ini konotasinya adalah orang tersebut ini tidak mudengan sehingga ditanyakannya seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah apakah apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Nah, itu akan lebih bagus karena fokusnya adalah pada kita. Kalau misalnya yang tidak jelas adalah kita karena kita tidak bisa menyampaikannya. Bukan kesalahan pada pihak kedua sebagai penanya. Oke, dan yang terakhir adalah beberapa kali pada saat ujian itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan misalnya oleh penguji atau penonton adalah agak sulit gitu ya atau tidak terduga. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang orang-orang itu suka kelihatannya kepingin tetap menjawab dengan maksimal. Sehingga akhirnya justru menjadi bohong atau malah berusaha sekuat mungkin untuk menjawab tetapi akhirnya tidak tepat sasaran.
Jadi kalau misalnya kesulitan, menurut saya apa yang bisa kita lakukan adalah kita sampaikan secara jujur. Kita bisa sampaikan bahwa pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang sulit, dan ini sering sekali dilakukan oleh para pembicara bahkan level internasional gitu ya. This is a very difficult question to answer, misalnya gitu. Kemudian kita bisa coba tetap jawab sejauh apa yang kita bisa. Tidak usah mengarang atau bluffing istilahnya, jadi tetap aja kita sampaikan apa yang kita pahami terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kita bisa rekomendasikan referensi terkait. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, mungkin kita bisa membaca lebih lanjut dari buku A atau artikel ilmiah B dari jurnal C. Seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, ini juga beberapa kali saya lihat ya, misalnya adalah pertanyaannya agak sulit, kita bisa lemparkan kembali kepada penonton. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin berpendapat tentang topik yang sangat menarik ini misalnya? Kemudian ada salah satu dari para penonton yang memberikan pendapatnya. Nah, pada saat beliau sedang menjawab, itu adalah saat kita untuk berpikir. Kemudian kalau sudah, kita perlu memberikan komentar terkait hal itu. Jadi malah ini memberikan efek yang lebih baik ya, karena akan lebih interaktif bagi para penonton. Jangan panik, intinya seperti itu. Kalau dapat pertanyaan yang agak susah, jangan panik dulu ya. Tetap tenang, tetap santai, kita analisis dulu pertanyaannya, kemudian kita jawab. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, teman-teman sudah belajar banyak tentang bahasa Indonesia yang baku, tetapi ternyata bahasa yang baku tersebut bukan berarti menjadi tidak menarik ya. Kita tetap bisa efektif menyampaikan materi yang kita sampaikan sesuai dengan kaidah, tetapi kita tetap bisa menarik perhatian dari para penonton. Kemudian yang kedua adalah pentingnya mempersiapkan slide presentasi dengan baik, dengan matang, tidak hanya slide-nya saja, tetapi juga konten yang ada di dalamnya, serta bagaimana cara kita melakukan presentasi dengan baik. Sesuai dengan waktu yang ada, temponya enak, menggunakan berbagai jewels tadi ya, seperti intonasi, kemudian kontak mata, gestur yang baik, dan lain sebagainya, serta dapat melakukan diskusi dengan baik pula, dengan melakukan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan dengan matang, tidak panik, dan tentunya memberikan jawaban yang diinginkan oleh para penanya. Oke, saya rasa demikianlah materi yang akan saya sampaikan ini. Tentunya kita masih punya sesi untuk diskusi secara langsung supaya lebih efektif. Jadi memang harapannya kita sudah berikan dulu materi ini supaya nanti pada saat diskusi ini lebih hidup gitu ya. Jadi teman-teman sudah belajar dan bisa banyak bertanya, serta tentunya memberikan komentar terkait contoh-contoh slide yang tadi saya berikan, serta komentar terkait video yang saya tunjukkan di dalam PowerPoint ini. Saya rasa sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi dari seluruh teman-teman mahasiswa dari blog Learning How to Learn ini dari Angkatan Neurona 2020. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.